Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik untuk segala kemurahan Tuhan yang kita boleh nikmati pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Dalam keadaan yang luar biasa, puji Tuhan. Kita boleh ada kembali di rumah Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita mau tetap percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari datang ke hadapan Tuhan Yesus dengan iman yang teguh. Karena kita percaya hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Allah yang telah memberkati kami. Allah yang telah menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala yang boleh terjadi. Apapun itu Tuhan yang kami sedang hadapi. Kami tahu kami gak pernah sendirian. Ada Yesus, Allah kami. Sahabat kami yang bersama berjalan dengan kami. Akan menolong setiap kami. Bapak, kami datang Tuhan di hadapan-Mu, rindu mengucap syukur dalam nyanyian. Tuhan yang tolong berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang beracara, Tuhan juga akan mengadakan keajaiban, mujizat Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kasih lo tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Buka hatimu saudara, sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sama-sama saudara. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yang bersyukur pagi hari, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu Tuhan untuk memuji-Mu ya Bapa. Panggil dia saudara. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji Tuhan. Mari bersama-sama. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Katakan sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji nui tatamu. Mari angkat
kedua tanganmu sama-sama saudara. Mari muliakan Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji, duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji, duit hartamu. mari bersama-sama saudara. Sembah dan puji, duit hartamu. Mari beri syukur bagi Tuhan kita. Sembah dan puji, Sembah dan puji, duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari bangkit berdiri sambil katakan di hadapan Tuhan. Oh, Sembah dan puji, duit hartamu. Sembah dan puji, duit hartamu. Sembah dan puji, duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sama-sama. Sembah dan puji, duit hartamu. Sembah dan puji, duit hartamu. Sembah dan puji, duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. mari bersama-sama. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik bagi Raja kita. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Kita boleh angkat kedua tangan kita. Percaya Kau sanggup Tuhan mengubah segala yang boleh terjadi Tuhan. Tak terbatas Kau Bapa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Begitu baik. Kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami datang untuk memuji-Mu, untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan, memandang Kau saja Tuhan Yesus. Percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great
is our God. Lebih sungguh lagi bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Katakan gereja Tiberias, how great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, and always sing how great is our God. Angkat kedua tanganmu, percayalah akan kebesaran Tuhan bersama-sama, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy, God. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name, mari bersama-sama. You're the name above all names. You are worthy, God. You are worthy of our praise. I'll sing to you, and my heart will sing how great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Dia. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, hallelujah, is our God. And always sing how great is our God. Dengan satu suara yang lantang bersama-sama. How great, sama-sama. How great is our God. 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 How great to you, Lord. How great is our God. You are great, God. Hallelujah. Give praise for Jesus alone. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu besar, Engkau begitu luar biasa. Dan kami sadari bahwa hari ini adalah berkat dari Engkau Tuhan. Dan kami mau mengatakan Engkau begitu luar biasa. Dan Engkaulah Allah yang baik. Dan hari ini kami siap menerima kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus yang percayakan kebesaran-Mu. Terjadilah di tempat ini dimanapun kami menyembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Kasih salam kanan kirimu, kanan Yesus dahsyat. Hey, haleluya. Come on,
gereja menang. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dari suku mana? Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan ke kanan kiri kau. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Yo, satu suara. Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Sekali lagi. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Ada putar kepalamu, haleluya. Kita semua bangsa ini pilih sama Tuhan, dimawat yang rajani, amin. Haleluya. Yon, sing it. Lah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memerintahkan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya Tuhan yang sungguh besar. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang memerintahkan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Dari gelap pada terangnya.
Yesus yang memilih setiap kita. Tuhan Yesus yang memanggil setiap kita pada hari ini. Dan itu semua karena anugerah, kemurahan Tuhan. Amin. Kita bertangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Go. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, come on. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Semua Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita berkuasa, amin. Beri tepuk tangan bagi Dia, saudara. Pagi hari ini kita tahu Dia tetap baik, bahkan sampai selama-lamanya ada kuasa di dalam hidup kita, amin. Atau yang percaya katakan haleluya. Satu suara sama-sama. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk dapatkan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak
kuasa telah menanti bagi gerejanya. Sama-sama. Investi hancurkan suri kalah segala tuntut jadi berkat bagi kemuliaannya. Sama-sama. Kuasanya tolong kami bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit takkan berhenti. Kuasanya tolong kami minyak baru berapi. Kami terus bangkit takkan berhenti. Mari bangkitlah. Kami terus bangkit takkan berhenti. Kami terus bangkit takkan berhenti. Yang tak mau berhenti memuji Tuhan, beri tepuk tangan hanya bagi Dia. Yesus tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya, Dia tetap baik bagi kita. Beri tepuk tangan bagi Dia, saudara. Angkat tanganmu sama-sama, kita akan terus menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang layak, satu-satunya, bahkan untuk selamanya akan kami sembah apapun yang terjadi. Ini rindu kami, ini hati kami Tuhan. Ini harapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami letakkan, biar Tuhan yang berkuasa. Kami izinkan Engkau hadir Tuhan. Kami gak mau lagi sendirian. Biar pagi hari ini sampai dengan selama-lamanya, kuasa-Mu dan penyertaan-Mu sempurna terus terjadi bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Angkat syukur-Mu, angkat doa-Mu sama-sama. Pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini kami Tuhan. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. A thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Angkat kedua tanganmu sama-sama, katakan your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Holy, all creation cries.
Tiberia. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above. Lebih keras lagi bersama-sama. Your name is the highest. Your name is the greatest thing. Your name stands above them all. Segala kuasa tunduk dalam satu otoritas yang besar dari surga. Engkau yang datang dari surga bagi kami. Your name stands above them all. Everybody say, and the angels cry, Holy, all creation cry. You are lifted high, holy, holy forever. Ini gereja-Mu Tuhan. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Kami yakin itu. You will always be holy, holy forever. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Sambil sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, dan biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kehidupan kami, bahkan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Kami lemah, kami berdosa Tuhan, kami sadar betul itu Tuhan Yesus. Ada banyak kesalahan, pelanggaran yang mungkin kami lakukan, tapi biarlah kekudusan-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami, orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Hati kami serahkan kepada-Mu, pekan hidup kami Tuhan seluruhnya jadi milik-Mu. Karena Engkau yang telah tebus setiap kehidupan kami. Ini pujian kami dan inilah deklarasi iman kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur pada pagi siang hari kita boleh sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Kita yang telah dimerdekakan dari dosa agar menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan bagi kita yaitu bahwa Roh Kudus di dalam diri kita sudah membebaskan kita. Sebab Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Apa yang harus kita punya setelah kita dimerdekakan oleh Kristus? Menyadari bahwa oleh kuasa Tuhan dari kegelapan kita menjadi anak Allah yang penuh kasih. Setiap orang yang percaya kepada Kristus maka terjadi perubahan rohani yang sangat signifikan. Dan yang terjebak dalam kuasa kegelapan sekarang telah menerima kemerdekaan yang sejati. Jangan lengah terhadap pengaruh iblis meski kita telah dimerdekakan. Karena iblis akan menggunakan segala cara untuk membuat setiap umat Kristen tetap tunduk pada keinginannya iblis. Punya pikiran yang baru yaitu tinggalkan pola pikir dunia. Pikiran adalah medan pertempuran di mana peperangan terjadi secara emosi, menang atau kalah ada dalam pikiran. Itu sebabnya Tuhan ingin memperbaharui setiap pikiran kita
agar dapat hidup dalam hubungan yang berlimpah dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mulailah pikirkan hal-hal yang akan membawa kita kepada yang Tuhan Yesus inginkan. Dibaharui terus di dalam Kristus setiap hari dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, suatu proses pengudusan dan pertumbuhan rohani yang terus menerus. Proses penyangkalan keinginan daging yang duniawi itu adalah suatu bentuk penanggalan manusia lama kita. Bila kita mau mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, maka segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan permuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita pada hari ini, tanggal 23 Agustus 2026 dengan tema bagaimana memiliki kualitas hati yang memikat hati Tuhan Yesus. Roma pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tiberias senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami semua senantiasa berjaga-jaga dengan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan, serta hidup di dalam kekudusan, agar siap menyambut kedatanganmu yang kedua kali dan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, untuk memiliki kualitas hati yang memikat hati Tuhan Yesus yang pertama, miliki hati yang menyadari bahwa waktu bersama Tuhan adalah penting. Daniel 6 ayat 11, Markus 1 ayat 35, Lukas 22 ayat 39. Sama halnya dengan keuangan yang harus diatur. Waktu pun demikian. Kita harus memiliki waktu bersama Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan harus jadi prioritas dan gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, hidup kita akan terasa kering dan mudah dikalahkan dunia. Saat kita mengambil keputusan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan bersuka cita pada saat kita menyembah dan berdoa secara pribadi. Yang kedua, miliki kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 35, Mazmur 16 ayat 11, Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Tuhan Yesus bukan sekedar memberi berkat, tapi Dia adalah sumber berkat itu sendiri. Mengikuti Tuhan Yesus bukanlah sebuah perjalanan yang selalu mulus. Ada pergumulan, ada godaan, tapi Tuhan Yesus sebagai roti hidup akan memberi kita energi, keteguhan, dan ketahanan iman. Ketergantungan kita kepada Tuhan Yesus bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Inilah inti kehidupan yang sejati. Kita bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat, sumber arah, dan tujuan hidup kita. Yang ketiga, miliki kesadaran bahwa kita diminta untuk hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, Yohanes 14 ayat 12. Selama Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Dia tidak hanya mengajar mereka, tapi juga memberi contoh dan teladan. Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus juga mengajar bagaimana hidup melayani, bukan dilayani. Hidup mengasihi dan mengampuni, berani menyatakan kebenaran. Kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi apa yang Yesus perbuat dan lakukan selama hidup, wajib kita lakukan juga. Doa penutup, Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Kami percaya kalau kami sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari sama-sama kita satu hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami, anugerah-Mu yang melayakan kami hari ini, pagi ini datang untuk menyembah, memuji Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, di dalam kami melangkah hari lepas hari. Tuhan Yesus, bukan telinga kami, bukakan pikiran dan hati kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami dan pastinya berhasil. Berkati Gembala Sidang kami yang terkasih, Pendeta Darneti Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, setiap kata, setiap kalimat firman Tuhan
adalah isi hatinya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat rencanamu, buat rancanganmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Kita bangkit berdiri saudara. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, penuhi roh jiwa dan tubuh kami anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan roh kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah dibuat live streaming dengan roh kudus-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Dan kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang terlebih dahulu bekerja untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Tuhan Yesus melihat kita. Tuhan Yesus melihat kita saudara. Di Yeremia 16 ayat 17 firman Tuhan katakan, sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Allah kita, Dia Maha Kuasa dan setia memperhatikan umat ciptaannya, saudara. Ia selalu mengupayakan keselamatan bagi kita. Tentu matanya juga mampu melihat segala tingkah kita di mana saja ya saudara. Bahkan isi hati dan pikiran kita pun diketahuinya. Bagi orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, hal ini sangat melegakan karena membuat kita tenang dan kita bersuka cita. Tetapi bagi umat yang tergoda untuk melakukan pelanggaran, ayat tersebut di atas akan selalu menjadi pengingat untuk tidak mencoba melanggar titah-titahnya atau ketentuan-ketentuan Tuhan, karena Dialah Allah yang adil dan yang tidak ragu menegur. Ya, meski terkadang Dia membiarkan kita mengalami dan merasakan akibat dari kesalahan kita,
Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar di matanya ya saudara. Di dalam Kristus, Tuhan Yesus memandang kita sebagai ciptaan yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Juga kita berdamai dengan Tuhan Yesus dan dianggap benar di hadapannya. Di 2 Korintus 5 ayat 17-21 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus melihat kita sebagai orang yang dibenarkan, ditebus, dikuduskan, bahkan dimuliakan. Di Roma 8 ayat 30 saudara sekalian katakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya saudara, jadi apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus kepada kita? Mari kita lihat pagi hari ini Tuhan Yesus melihat kita adalah satu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam ketika kita ada kesulitan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam ketika kita ada kesulitan, saudara. Firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 49-50 katakan, air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga, saudara. Tuhan Allah tidak pernah tinggal diam ketika kesulitan dan kepencobaan datang menimpa anak-anaknya. Dalam situasi di mana kita merasa Tuhan seakan-akan tidak hadir, sesungguhnya Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan apa yang sedang kita alami, saudara. Di Keluaran 2 ayat 25, firman Tuhan katakan, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Melihat atau memperhatikan di sini artinya memperhatikan yang memiliki makna mengetahui secara jelas, turut merasakan apa yang sementara dialami oleh anak-anaknya. Tuhan Yesus yang Maha Tahu dan yang turut merasakan apa yang mereka rasakan, pada akhirnya turun tangan dan membebaskan mereka dari penderitaan. Tuhan Yesus tidak sedetik pun melupakan saat kita berada dalam pergumulan atau penderitaan dalam dunia. Dan Tuhan Yesus mengetahui dengan jelas dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Hal yang bisa kita lakukan adalah senantiasa berharap dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Apapun pergumulan atau penderitaan yang sedang kita alami saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita, tengah memperhatikan kita dan akan segera menolong kita. Jadi hal pertama ya, Tuhan Yesus melihat kita adalah satu, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita ada kesulitan. Nah kemudian Tuhan Yesus melihat kita yang kedua adalah Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Wahyu 3 ayat 8 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Dalam firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 8 tadi, Tuhan menyatakan perbuatannya, perbuatan Allah kepada para penginjil atas pekerjaan yang mereka lakukan dalam memberitakan Injil. Bahkan dalam kehidupan mereka juga mencerminkan bahwa mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Walaupun mereka tidak merasa mampu untuk menginjil, tetapi mereka berhasil.
Tuhan Yesus tahu bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Namun mereka menuruti firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus ya saudara. Dalam firman Tuhan Wahyu 3 ayat 8 ini, Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan ini hanya diterima oleh orang-orang yang setia di dalam Tuhan Yesus, yaitu dibukanya pintu pengharapan untuk hidup di dalam Tuhan ya saudara sekalian. Di sini Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 8, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya saudara sekalian, ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dengan demikian firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 8 ini mengajak kita untuk terus melakukan pekerjaan atau perbuatan baik di dalam hidup kita. Kita jangan takut jika apa yang kita lakukan tidak dihargai oleh manusia. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus melihat dan memperhitungkan semuanya itu, dan di dalam Tuhan Yesus semuanya tidak ada yang sia-sia. Dan yakinkan diri kita kalau Tuhan Yesus mampu memberikan kekuatan agar kita dapat melakukan yang terbaik di dalam Tuhan Yesus. Percayalah saudara, yang kita lakukan hari ini atau yang kita ucapkan hari ini akan membuka pintu berkat di masa depan atau masa mendatang kita. Jadi hal yang kedua di dalam Tuhan Yesus melihat kita adalah Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan ya saudara sekalian. Kemudian hal yang ketiga Tuhan Yesus melihat kita adalah Tuhan melihat hati kita. Tuhan Yesus melihat hati kita saudara. Di firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Nah, firman Tuhan ini di 1 Samuel 16 ayat 7 ini mengingatkan bahwa ukuran kita berbeda dengan ukuran Tuhan. Cara kita melihat berbeda dengan cara Tuhan melihat. Tuhan lebih melihat hati daripada menurut ukurannya manusia atau penglihatannya manusia. Menurut ukuran manusia, kriteria seorang calon raja yang idealis harus gagah, berperawakan ideal, dan tampan. Hal ini hampir saja Samuel terkecoh dengan penampilan Eliab, dan Allah menegur Samuel untuk tidak terpaku pada apa yang tampak dari luar. Tuhan telah melihat ketulusan dan kesediaan hati untuk taat kepada Allah. Ketika Tuhan menolak Raja Saul, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumah Isai, ayah Daud, untuk mengurapi seorang raja yang akan dipilih oleh Tuhan. Ketika ketujuh anak laki-laki Isai berdiri, mereka kelihatan gagah. Tetapi tidak satu pun di antara mereka yang dipilih Tuhan. Tuhan memilih Daud yang di mata Tuhan Daud spesial. Daud mempercayai dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mengapa? Daud di mata Tuhan spesial. Karena Daud itu mempercayai dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, saudara sekalian. Di 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud juga orangnya menyukai firman Tuhan ya saudara sekalian. Di Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya siang sepanjang hari, saudara sekalian. Daud bukan seorang pendendam dan Daud seorang gemar berdoa. Itu dapat dilihat dari kumpulan doanya dalam kitab Mazmur. Dan juga Daud orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, saudara. Di 2 Samuel 12 ayat 16 dikatakan, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Jadi hal ketiga Tuhan Yesus melihat kita adalah ketiga, Tuhan melihat hati kita. Nah itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus melihat kita. Satu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam ketika kita ada kesulitan.
Sesungguhnya Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan serta turut merasakan apa yang sedang kita alami. Tetaplah berharap dan berserah kepadanya. Tuhan Yesus akan segera menolong kita, saudara sekalian. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Orang yang setia di dalam Tuhan, yang terus melakukan pekerjaan atau perbuatan baik, ingatlah bahwa hal itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus melihat dan memperhitungkan semuanya itu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus melihat hati kita. Ukuran kita melihat berbeda dengan ukuran Tuhan melihat. Tuhan Yesus lebih melihat kedalaman hati daripada menurut ukuran dan pandangan manusia yang hanya terbatas penampilan luar saja, saudara. Maka jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan sesuai dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Nah, itulah Tuhan Yesus melihat hati kita, saudara. Tuhan Yesus melihat kita, yaitu satu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam ketika kita ada kesulitan, dan kedua, Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan, dan ketiga, Tuhan Yesus melihat hati kita, saudara sekalian. Marilah kita betul-betul bergumul selalu dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Firman Tuhan itu ada di kepala kita. Ya, sekarang teknologi sudah tinggi, ya, dari handphone, ya 1-2 menit, 3 menit, atau kapanpun Anda berada dan Anda ada waktu, ya lihatlah firman Tuhan yang keluar di HP kita, ya gitu. Jadi kan ada aplikasi Bible, ya saudara sekalian, daripada tidak baca firman Tuhan sama sekali, saudara sekalian, ya. Kalau bisa malah teratur, ya bacanya gitu, ya, dari Kejadian sampai Wahyu misalnya, ya. Puji Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, karena penting firman Tuhan itu adalah pedoman bagi hidup kita, kompas bagi hidup kita, saudara, kompas kita, saudara sekalian. Kita tanpa firman Tuhan, kalau firman Tuhan katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Yesus, ya saudara sekalian, ya. Jadi perlu kata-kata ke Tuhan Yesus, kehendak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Jadi dari sejak firman Tuhan di Kejadian sampai Wahyu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Full gospel, Injil sepenuhnya, saudara sekalian, ya. Jadi marilah kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Pikirkanlah firman Tuhan selalu. Firman Tuhan ada selalu di otak kita. Saya katakan kan, pikiran adalah medan pertempuran, saudara sekalian. Nah itu, kalau kita ada sesuatu yang kita pikirkan, memang kita nggak lepas dari pikiran-pikiran apapun setiap hari, ya saudara sekalian. Ada aja masalah yang datang kepada kita tanpa kita minta, saudara sekalian, yang membuat kita berpikir keras, yang membuat kita terpaku kepada masalah tersebut. Tapi marilah kita gunakan akal budi kita dan rohani kita tingkatkan, saudara sekalian. Kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita pikirkanlah firman Tuhan dan ucapkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Karena itu akan membawa kedamaian bagi kita, kemenangan juga bagi kita. Dan kita dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Artinya mendengarkan firman Tuhan dan tekun melakukannya. Kita akan berbahagia. Dan itu sudah terbukti, saudara sekalian. Karena firman Tuhan itu adalah hidup kita, langkah hidup kita, tujuan kita dan hidup kita. Marilah firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kita juga ikuti kata Tuhan Yesus, kita diminta untuk berjuang di dalam hidup ini, untuk masuk pintu yang sempit itu, yang artinya adalah yang betul-betul kita harus menjadi pelaku firman, saudara sekalian, untuk kelak kita dapat masuk ke sorga. Ya, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, kata Tuhan Yesus, di dunia ini, saudara sekalian. Dan kita di dunia ini, saudara sekalian, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan selalu hidup oleh aku. Nah, otomatis kalau kita dalam firman Tuhan, dalam kekudusan, pelaku firman Tuhan Yesus, kita akan hidup oleh Yesus waktu di dunia ini. Artinya, seperti yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Ya, marilah kita selalu juga mengingat karya keselamatan Allah dan apa yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus, sudah mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya yang mahal itu untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Kata Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, spiritual, mujizat besar terjadi melalui diri kita, saudara sekalian.
Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita juga menjadi terang dalam hidup ini, garam dan terang dalam hidup ini, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki untuk kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kata Tuhan Yesus ya saudara. Ada percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan, kami sudah mengikut engkau. Apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama aku, kamu dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini, dalam pertobatan selalu. Tiada hari tanpa bertobat. Kita dalam pertobatan, saudara sekalian. Tiap jam, tiap menit, bertobatlah ya. Karena kita bisa aja melakukan kesalahan tanpa kita sadari atau dengan kemauan kita, saudara sekalian. Marilah kita, itu penting dalam pertobatan, saudara sekalian. Dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus juga katakan, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang, saudara sekalian. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya itulah berjaga-jaga dan waspada selalu. Marilah kita sebagai anak Tuhan, ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu melihat kita. Kita tahu kalau Pak Pareji bilang kan seperti CCTV ya saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus itu seperti CCTV yang selalu melihat, kelihatan aja, pokoknya nggak ada yang tahu. Sekedalaman hati kita pun Allah tahu, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus melihat kita, satu adalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam ketika kita ada kesulitan. Dan kedua, Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus melihat hati kita. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kekudusannya, hidup dalam kesuciannya, dan hidup menjadi pelaku firman-Nya, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Marilah sebagai anak Tuhan, saya percaya Anda dan saya, saudara sekalian, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan bagi saya. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus melihat kita. Dan kita tidak mau berbuat apa yang tidak dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus. Terima kasih saudara sekalian. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang atas firman yang Ibu sampaikan pagi hari ini. Firman yang luar biasa yang menguatkan kami, mengingatkan, mengajar kami untuk selalu percaya Tuhan melihat hidup kita semua. Doa kami untuk Ibu Gembala bersama keluarga senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan beri kesehatan, umur panjang. Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini, pagi ini Gembala Sidang kita mengajar tentang Tuhan Yesus melihat kita. Ya, sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus melihat aku. Amin. Maka Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita ada dalam kesulitan. Ada saudara yang mengalami kesulitan? Enggak ada. Ada ya. Setiap kita mengalami kesulitan. Dan percayalah Tuhan enggak pernah tinggal diam. Artinya apa? Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti beri jalan keluar, Tuhan pasti bela saudara. Amin. Yang kedua, maka Tuhan Yesus melihat kita, Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan. Maka hari ini, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, itu Tuhan lihat. Maka lakukanlah yang baik. Amin. Lakukanlah yang benar, lakukanlah yang menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah yang membuat orang damai, orang diberkati. Amin. Jangan saudara melakukan hal yang melukai hati orang, melakukan hal yang
jahat sama orang, karena Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Amin. Yang ketiga, Tuhan melihat hati kita, ya. Teman kita, saudara kita nggak tahu hati kita, tapi Tuhan tahu hati kita semua. Amin. Itu sebabnya hari ini terus lakukan yang terbaik karena Tuhan lihat kita. Tuhan lihat pengorbanan kita, Tuhan lihat kesungguhan kita ikut Tuhan, Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan lihat doa-doa kita, Tuhan lihat yaitu pengorbanan kita. Amin. Itu sebabnya siapapun saudara selalu lakukan yang terbaik. Amin. Dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, lakukan aja. Mungkin suamimu gak lihat, istrimu gak lihat, orang tuamu gak lihat, pendetamu gak lihat, pimpinanmu gak lihat. Tuhan lihat. Amin. Maka Tuhan bukan hanya lihat, Tuhan akan beri upah yang terbaik buat kita semua. Amin. Maka sedikit saya menambahkan, kita baca bersama di dalam Mazmur pasal 33 ayat 12, 13, 14, 15 dan 18, 19. 12, 13 dulu. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah siapa? Stop. Siapa yang berbahagia? Siapa yang berbahagia? Bangsa. Bangsa yang mana? Yang Allahnya ialah apa? Tuhan. Saudara, apa arti ayat ini? Emang ada Allah lain selain Tuhan? Bukan. Maksud ayat ini, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Maksudnya saudara, ternyata ada orang-orang yang Allahnya itu uang. Jadi dia hanya menyembah uang, yang dia kejar-kejar uang. Kalau nggak ada uang dia nggak bisa hidup. Pendeta saya kalau nggak ada uang nggak bisa hidup. Saya mau tanya sama saudara, emang orang kalau nggak ada uang nggak bisa hidup? Enggak. Tapi saudara kalau nggak ada Tuhan bisa hidup atau tidak? Tidak. Nafas saudara, coba saudara tarik nafas. Ayo 1, 2, 3. Jangan melototin saya. Tarik nafas, saudara tarik nafas. 1, 2, 3. Itu Tuhan. Amin. Iya, itu Tuhan. Jantung saudara berdetak. Tek, 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 tek. Itu siapa? Tuhan. Coba saudara tidur, jantung saudara berfungsi atau stop dia? Berfungsi atau stop? Berfungsi. Siapa yang gerakin? Tuhan. Orang saudara tidur nggak sadar. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya. Sama-sama bilang bersama, saya Tuhan segalanya. Iya, itu sebabnya tadi dibilang berbahagialah bangsa yang Allahnya siapa? Tuhan, bukan uang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Tuhannya uang. Dia menyembah uang. Dia nggak bisa hidup tanpa uang. Ada orang-orang yang Tuhannya bisnis. Jadi setiap saat dia mikirin bisnis. Di gereja pun mikirin bisnis. Tanpa bisnisnya dia nggak bisa senang, nggak bisa bahagia. Ada orang yang gak bisa hidup saudara tanpa hobi. Tuhannya hobi, hari Minggu main golf gitu. Hari Minggu saudara padel gitu saudara. Saya gak larang saudara. Tapi waktunya ibadah, ibadahlah saudara. Waktunya olahraga, olahraga. Orang tuh gara-gara hobi bisa tinggalin istri, gara-gara hobi bisa habiskan uang. Itu sebabnya Mazmur tadi bilang, berbahagialah bangsa yang Allahnya siapa? Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Allah saudara siapa? Tuhan. Maka apapun dalam hidupmu, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan, maka Tuhan pasti pelihara hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus lagi kita baca sama-sama ayatnya yang ke-12 tadi. 2, 3 ya. Suku bangsa yang apa? Dipilihnya menjadi apa? Stop, sama-sama bilang bersama saya, aku milik Tuhan. Ya, suami saudara punya siapa? Istri saudara punya siapa? Rumah saudara punya siapa? Anak saudara punya siapa? Suatu hari diambil, boleh marah atau tidak? Boleh marah atau tidak? Ada seorang ibu marah karena suaminya naik sepeda, tiba-tiba lewat polisi tidur jatuh. Lalu nggak tertolong. Dipanggil Tuhan, dia marah, dia bilang, pendeta saya marah sama Tuhan. Kenapa marah? Saya bilang, ibu boleh marahin pendeta, tapi jangan marahin Tuhan, saya bilang.
Dia bisa marahin Tuhan. Kenapa? Karena suaminya dipanggil. Saya bilang, Bu, Bapak punya siapa? Punya Tuhan. Kalau Tuhan ambil miliknya, ibu boleh marah. Saya mau tanya, kalau Tuhan ambil miliknya, saudara boleh marah? Nggak boleh marah. Jadi ingat, suamimu, istrimu, anakmu punya siapa? Tuhan. Suatu hari diambil, boleh marah? Pekerjaanmu punya siapa? Usahamu punya siapa? Suatu hari diambil, boleh marah? Kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya cuma satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kalau saudara punya Tuhan Yesus, saudara punya segalanya. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lagi kita baca ayatnya yang ke-13. Sama-sama 2-3 ya. Tuhan apa? Ayo yang merah. Tuhan apa? Sama-sama bilang bersama saya. Tuhan memandang aku dari sorga. Apa maksudnya? Orang lain gak memandang saudara. Bosmu gak memandang saudara. Temenmu gak memandang saudara. Mertuamu, orang tuamu gak memandang saudara. Hari ini terlepas engkau ada kelemahan, terlepas engkau ada kekurangan, terlepas engkau belum berhasil, terlepas engkau belum jadi pengusaha, terlepas engkau belum jadi orang kaya, Tuhan tetap memandang saudara. Amin. Coba kalau manusia, siapa dia? Karyawan pabrik. Siapa dia? Pejabat. Shalom. Itu manusia. Tuhan enggak. Siapapun saudara, Tuhan memandang saudara. Kira-kira Tuhan kita hebat atau enggak? Ayo kasih tepuk tangan sama Tuhan Yesus yang hebat. Iya, hebat. Tuhan memandang saudara. Terlepas saudara belum punya apa-apa, belum punya rumah yang besar, tapi Tuhan memandang saudara. Jangan kecil hati. Terlepas orang-orang enggak pernah melihat saudara, Tuhan memandang saudara. Terus lagi kita baca ayat yang ke-13, sama-sama 2-3 ya. Ia apa? Melihat semua anak manusia. Apa arti kata melihat? Memperhatikan. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan memperhatikan aku. Amin. Jadi setiap langkah saudara, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbing. Saya mau tanya sama saudara, apakah setiap langkah saudara selalu mulus? Tidak. Ada kalanya ada tantangan, ada kalanya kita terpleset, ada kalanya ada hambatan. Percayalah, Tuhan memperhatikan semuanya. Jadi kalau hari ini langkah saudara mulai berat, langkah saudara mulai sulit, langkah saudara mulai mengalami banyak tantangan, jangan mundur, maju terus. Tuhan perhatikan saudara, Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti bela saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus kita baca 14, 15, 2, 3, ya. Dari tempat kediamannya, dari sorga, ia apa? Menilik semua penduduk bumi. Saudara, apa arti kata menilik? Menilik itu saudara memperhatikan dengan teliti. Saudara nanti cari kamus atau buka Google. Menilik itu artinya apa saudara? Memperhatikan dengan teliti. Jadi dia tahu, dia teliti lihat saudara. Dia perhatikan saudara detail. Rambut saudara yang mulai berubah jadi putih-putih, Tuhan tahu. Walaupun hari Minggu saudara cat hitam gitu saudara. Ya. Menilik, memperhatikan dengan teliti. Terus lagi sama-sama kita baca selanjutnya 2-3 ya. Dia yang apa? Membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan apa? Segala pekerjaan mereka. Terus 18-19 sama-sama 2-3 ya. Sesungguhnya mata Tuhan apa? Tertuju. Stop. Mata Tuhan apa? Apa arti kata tertuju? Melihat terus menerus. Fokus. Jadi bukan meleng. Bukan hanya ngelihat sekelibat gitu. Enggak. Tapi terus lihat, terus lihat, terus lihat. Jadi mata Tuhan terus lihat. Lihat siapa? Lanjut sama-sama 2-3 ya. Kepada mereka yang apa? Kepada mereka yang apa? Takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara hidup benar, kalau saudara hidup takut Tuhan, mata Tuhan tertuju sama saudara, mata Tuhan fokus sama saudara, mata Tuhan terus melihat saudara. Amin. Terus lanjut lagi sama-sama 2-3 ya. Kepada mereka yang apa? Stop. Kepada siapa? Yang berharap. Saya mau tanya saudara, masih berharap? Masih berharap?
Atau sudah mulai kehilangan harapan? Apapun masalahmu hari ini jangan berhenti berharap. Selama saudara berharap, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Terus lanjut lagi sama-sama 2-3 ya. Akan kasih setianya. Untuk apa? Melepaskan jiwa mereka daripada apa? Maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa apa? Stop. Siapa yang dipelihara di masa kelaparan? Yang berharap, yang takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku, Mazmur 33 ini enggak tahu siapa penulisnya. Tapi menurut yaitu insinyur teologi, maksudnya menurut ahli-ahli teolog, saudara, Mazmur 33 ini ditulis oleh Daud. Dari mana taunya? Karena Mazmur 32 itu ditulis oleh Daud. Nah, kitab Mazmur itu saudara punya 4 makna. Berapa makna? 4. Yang pertama Tehillim. Yang pertama apa? Tehillim. Tehillim itu adalah kumpulan puji-pujian. Jadi banyak lagu-lagu gereja itu dari kitab Mazmur. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Itu dari Mazmur Daud. Amin. Ku ingin selalu bersekutu dengan, itu lagi Mazmur. Jadi Tehillim, puji-pujian. Yang kedua, kitab Mazmur sering disebut Tehila. Yang kedua apa? Tehila. Apa arti kata Tehila? Kumpulan doa. Jadi saudara kalau susah berdoa atau nggak bisa merangkai kata-kata doa, baca kitab Mazmur. Di situ banyak isinya doa-doa Daud, doa Musa, saudara. Doa-doa tokoh-tokoh, Asaf dan sebagainya. Yang ketiga, kitab Mazmur sering disebut kitab Mizmor. Yang ketiga apa? Mizmor. Mizmor itu apa? Kesaksian. Kesaksian siapa? Tokoh-tokoh. Daud, Musa, Asaf dan sebagainya. Korah. Nah, yang keempat, kitab Mazmur sering disebut sebagai kitab Zameru. Yang keempat apa? Zameru. Zameru itu apa saudara? Pengajaran. Kita butuh diajar, kita butuh belajar. Kitab Mazmur isinya pengajaran. Maka Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 33 itu Mazmur Daud. Daud sedang memuji, Daud sedang bersaksi, Daud sedang berdoa, dan Daud sedang mengajar kita selama kita berharap sama Tuhan, selama kita takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju sama kita. Maka yang keempat, Tuhan melihat kita. Apa artinya? Tuhan melihat semua orang yang berharap dan bergantung sama Tuhan. Jadi hari ini saudara ke gereja, Tuhan tahu siapa yang masih berharap dan siapa yang udah kehilangan harapan. Hari ini saudara ibadah, Tuhan lihat, adakah saudara bergantung sama Tuhan atau tidak. Dan Daud adalah salah satu tokoh yang selalu berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Sedikit ada masalah, dia berdoa. Sedikit ada masalah, dia berdoa. Sedikit ada masalah, dia nyanyi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Itu semua saudara, Daud menunjukkan dia itu berharap dan dia itu terus bergantung sama Tuhan. Jadi hari ini kepada siapa saudara berharap menentukan hidup saudara. Sekali lagi, kepada siapa saudara berharap menentukan hidup saudara. Kalau saudara berharap kepada uang, berharap kepada jabatan, berharap kepada pekerjaan, berharap kepada ekonomi, saudara akan kecewa. Tapi selama saudara berharap sama Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara akan melihat kebesaran Tuhan. Saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan melihat saudara bergantung sama Tuhan atau tidak. Seringkali kita bilang, andalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Tapi seringkali kita lupa bergantung sama Tuhan. Ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, kita justru bergantung sama manusia. Bergantung kepada kuasa-kuasa gelap. Doa saya, kita yang berharap, kita yang bergantung kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan Tuhan akan menyingkapkan kuasanya, mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu.
Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya Tuhan melihat hidup kami, Tuhan melihat pengorbanan kami, Tuhan melihat kesetiaan kami, Tuhan melihat kesungguhan hati kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami dalam kesulitan. Tuhan melihat apa yang kami kerjakan, Tuhan lihat hati kami. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan. Lebih lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, amin, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mesti saja mengalu dengan lembut. Hari ini kita sudah diajar oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan melihat hidup kita semua. Hari ini engkau yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu. Berharaplah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Tuhan melihat apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Dan Tuhan lihat hatimu, kesetiaanmu. Angkat tanganmu dua-dua, sembah Yesus Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang, ku pegang perintah-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan lebih lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sama-sama katakan saudara. Firman-Mu siang
Sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu memberkati setiap kami. Ucap berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih, untuk pendeta dari Pariaji. Terus boleh Tuhan pakai untuk jadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Alfred Sirait dalam penyertaan Tuhan. Sepanjang hari boleh melayani dari kuat kuasa dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, firman ini kami percaya jadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami telah diberkati dan saat ini kami rindu beri persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami tahu Tuhan hadir memberkati setiap anak-anak yang dikasihi. Engkau Allah yang boleh memelihara setiap kehidupan kami. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan Yesus pasti cukupkan. Ini iman kami Tuhan, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan satu pujian saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Center, everything revolves around you, Jesus. You, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. You, center of it all. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Sama-sama kita mau naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Katakan menyuci, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan Kristus. Mohon terkasih kepala sidang. Menyembuhkan setiap kami dan tubuh dan Kristus. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Matius 26 ayat 26 sampai 28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sendina dan 3 cupak jelai sendina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.
kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Ya, kita akan hidup oleh Yesus, kata kamu akan hidup oleh aku dan saudara sekalian. Dan kemudian juga secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin susah, semakin mahal, semakin sukar, semakin sulit ya saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sesuai dengan firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya, hidup dalam kekudusannya, dan betul-betul kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian, maka kita tidak akan dirusakkan, maka kita selalu akan berkemenangan, menang dalam hidup ini, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, dan menang atas dosa, saudara sekalian. Dan kita juga akan berkemenangan dapat mengatasi resesi, saudara. Kita tolak resesi dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa negara kita tidak akan pernah resesi, dan kita pun juga sebagai anak Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, dan terlebih kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan menyusahkan diri kita sendiri, kita tidak akan resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh puasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak superflu, aku tolak alergi makanan, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang,
tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami pun ada di dalam Engkau. Kami berdoa, berkenanlah selalu kepada kami ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia, sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia, berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu terjadi dalam diri jemaat gereja Tiberias Indonesia, berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Beri jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dapat menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat jasmani mereka semua sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi, apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus pekerjaan atau penghasilan lebih dari cukup kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia.
dan berikan Tuhan Yesus rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula setia selama-lamanya, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus pendeta-pendeta semua di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, asyir, greeter, temirsip, media, kids, dan buanerges, dan choir semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, program semua yang ada di Gereja Tiberias Indonesia, Engkau berkenan Tuhan Yesus, tuntun kami yang melayani Tuhan Yesus semuanya. Kami minta tuntunan daripada Engkau, hikmat, akal budi dan pewahyan dari Engkau selalu. Dan Engkau berkenan Tuhan Yesus dengan semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berdoa, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri anak diberkati, Pak Akyat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Ibu Popi, Pak David, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak Dama diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Antoni diberkati, Raymond dan Yapardima diberkati. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia dan jemaat Gereja Tiberias Indonesia Engkau pakai menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Pakai juga Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui doa-doa Ibu Gembala, juga pengajaran firman Tuhan, dan juga sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang Ibu pimpin. Kami diberkati, dan doa kami untuk Ibu Gembala bersama keluarga, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan memberkati Ibu Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami imani, kami percaya hari ini dalam ibadah ini kami dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami mau terus berjaga-jaga dalam posisi siap sedia untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sebentar umat-Mu akan pulang, Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari mara bahaya malapetaka, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pendeta Sony Tija Sukmana bersama keluarga orang tua diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Pendeta Vander Chandra diberkati Tuhan bersama istri, keluarga, anak-anak diberkati. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi berkati, Gerald berkati, juga Salem diberkati, The Joyce bersama keluarga diberkati Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, penerima tamu, pungut kolektor, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, singkapkan rahasia kerajaan sorga, pakai menjadi alat-Mu yang tangguh untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, misionaris, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, juga Tuhan pakai secara luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan pulihkan damai, tenang, beri kemakmuran, kesejahteraan. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah yang terdampak gempa di Flores, di Nusa Tenggara Timur. Tuhan tolong belas kasihan-Mu, keluarga saudara-saudara kami di NTT. Tuhan pulihkan mereka, hiburkan mereka, beri kekuatan mereka. Dan kami doa Indonesia akan bangkit kembali, dipulihkan. Kami doa juga untuk wilayah-wilayah yang terdampak
kebakaran hutan di Kalimantan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami doa supaya yaitu Tuhan kirim hujan, tidak kebakaran hutan, semua hutan-hutan dalam lindungan Tuhan. Kami doa supaya Tuhan kirim hujan dan semua kebakaran hutan akan bisa teratasi. Berkati pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto bersama seluruh jajaran pemerintahan, terus Tuhan pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Bumi penuh kemuliaan, bumi